Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Handayani. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu mengenai yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL muatan matematik berbasis STEM di sekolah dasar. Baiklah, sebelum saya melakukan presentasi saya hari ini, maka saya akan mengenalkan dulu apa itu dari model pengembangan. Jadi model pengembangan yang saya lakukan yaitu pengembangan terhadap model pembelajaran, yaitu problem based learning, di mana model pembelajaran problem based learning seperti namanya itu pembelajaran berbasis masalah. Saya di sini melakukan muatan pembelajaran yaitu terhadap muatan mata pelajaran matematika yang berbasis STEM. Apa itu STEM? Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadi STEM ini adalah bagian dari pendekatan yang akan dilakukan terhadap siswa di sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, itu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, selanjutnya itu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu saya melakukan survei terhadap 3 sekolah, yang dimana saya melihat di sini di sekolah tersebut saya tertuju kepada apa saja yang bisa saya kembangkan di dalam sekolah tersebut. Saya setelah melakukan survei sekolah, saya tertarik kepada satu sekolah dasar yaitu SD Negeri Balin, karena di sini saya bisa melihat yaitu potensi yang sangat besar dalam melakukan proses sistem pembelajaran. Dalam hal ini kenapa bisa saya katakan demikian? SD Negeri Balin ini merupakan SD yang sangat maju. Nah, di mana SD yang sangat maju karena di sini WiFi itu sudah tersedia dan rata-rata 80% guru itu sudah memiliki fasilitas lengkap seperti laptop dan sebagainya, dan smartphone pun juga. Tetapi mereka itu masih belum mengerti mengoptimalkannya secara maksimal. Yang selanjutnya itu melakukan identifikasi masalah. Jadi di sini saya melakukan identifikasi masalah terhadap apa yang akan saya kembangkan pada sekolah tersebut. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Jadi batasan-batasan apa saja yang akan saya kembangkan pada sekolah tersebut saya batasi seperti itu. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Dalam hal ini yaitu saya melakukan rumusan masalah ini, saya itu berfokus pada 4 hal sebenarnya, yaitu mengembangkan model pembelajaran dengan pendekatan yang akan saya lakukan yaitu pendekatan STEM. Selanjutnya itu dari keterlibatan model dan pengembangan dan serta pendekatan itu, saya itu bisa tidak melakukan apa yang namanya yaitu pengembangan elektronik RPP seperti itu. Jadi perangkat pembelajarannya itu, setelah saya melakukan penelitian itu, bisa tidak saya melakukan proses pengembangan terhadap apa yang akan saya lakukan terhadap sekolah tersebut. Misalnya saja saya membuat suatu web yang berhubungan langsung dengan sistem pembelajaran yang ada. Tujuan penelitiannya itu, saya di sini berusaha untuk melakukan peningkatan hasil belajar melalui pengembangan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM di sekolah dasar, terutama muatan matematika. Jadi fokus saya itu meningkatkan hasil belajar peserta didik, tapi melalui pengembangan model pembelajaran tersebut dan juga pendekatan serta hasil apa yang bisa saya berikan terhadap sekolah tersebut. Misalnya saja sudah saya sebutkan yaitu hasil akhirnya yaitu bisa melakukan web kolaborasi. Tetapi tidak lupa, walaupun saya melakukan penelitian di sini, saya akan tetap menggunakan media pembelajaran berbasis online. Jadi di sini saya akan mengkolaborasikan yaitu sebuah PPT berbasis online atau PowerPoint online. Selanjutnya yaitu manfaat penelitiannya bagi seorang guru, yaitu guru bisa mengembangkan model pembelajaran dan pendekatan STEM itu bagaimana cara mengoperasikannya. Serta bagi siswa itu, siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal dan optimal. Adapun bagi seorang pendidik, bagi peneliti, yaitu bisa mengembangkan sistem pembelajaran yang ada. Nah, masuk ke kajian teori. Pada kajian teori ini saya memberikan proses yang namanya yaitu pengertian pendidikan. Kenapa bisa dikatakan pengertian pendidikan? Karena tidak lepas yang namanya teknologi pendidikan itu pasti butuh yang namanya pengertian dari pendidikan itu harus digunakan dalam wacana apa dulu seperti itu. Nah, di sini saya tidak membahas yang namanya pengertian pendidikan karena bagaimanapun adanya, walaupun ini sistem pengembangan berbasis teknologi, tetapi tetap kita tidak boleh melupakan kunci utama dari teknologi pendidikan itu adalah adanya pendidikan di dalam sebuah sistem.
Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Kenapa saya menjelaskan tentang pengertian belajar? Karena dengan pengertian belajar, siswa itu mampu mengoptimalkan atau berkolaborasi terhadap sistem pembelajaran tersebut. Tidak mungkin kita melakukan sistem pembelajaran tanpa adanya keterlibatan. Ya, selanjutnya itu saya berfokus pada model pembelajaran. Model pembelajaran dalam hal ini yaitu sudah saya jelaskan, yaitu model pembelajaran problem based learning, karena di sini saya itu melakukan sistem pembelajaran model pembelajaran problem based learning berbasis masalah, karena saya ingin banyak siswa itu kan tidak mengerti tentang matematika. Nah, jadi saya itu menginginkan anak-anak peserta didik saya itu memahami bahwa matematika itu tidak sesulit itu, seperti itu. Jadi matematika itu, contohnya saja saya ini mau melakukan proses pembelajaran yaitu penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Rencananya itu saya memang melakukan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM. Jadi di sini saya itu mengukur kemampuan siswa saya, yaitu saya mencoba melakukan penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan alat peraga beserta keterlibatan media PowerPoint. Selanjutnya yaitu media yang saya gunakan yaitu media PowerPoint. Media PowerPoint itu saya gunakan sebagai alat bantu untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi mungkin karena kurangnya optimal, maka saya akan mencoba melakukan tindakan lain, yaitu agar tidak hanya media PowerPoint saja yang bisa saya gunakan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini saya menggunakan penelitian pengembangan atau research and development. Selanjutnya itu lokasi, subjek, dan waktu penelitian, itu lokasi di Istana Negeri Bali, subjek itu siswa saya, dan waktu penelitiannya itu ditetapkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara. Jadi saya melakukan penelitian langsung terhadap suatu kelas dengan menggunakan model dan pendekatan yang sudah saya kembangkan tersebut. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Saya di sini menggunakan angket ataupun hasil belajar dari peserta didik yang akan saya teliti tersebut. Jadi ketika saya melakukan penelitian, saya tidak akan menggunakan yang lain, yaitu tapi tetap teknik awal, yaitu observasi dan tes. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.